Kita bertemu lagi di dalam program kita Daily Devotion. Dan biarlah saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya, tetap di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi hari-hari kita dan iman kita supaya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan khusus membaca dulu ayat yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat ke-10. Dan judul renungan kita hari ini adalah penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat ke-10 berkata, "Dan karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus." Nah, kita akan lihat saudara, di dalam ayat ini tertulis kehendaknya, yaitu kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Namun jika kita baca di ayat-ayat yang di atas, kita akan temukan ada suatu tradisi di dalam perjanjian lama yang tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan baca saudara di dalam ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Ayat ke-6, "Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini konteksnya adalah masalah penebusan dosa. Bukan berarti Tuhan tidak senang kalau saudara mempersembahkan sesuatu, kalau saudara mengorbankan sesuatu. Tetapi kalau untuk menghapus dosa, kalau untuk menebus dosa, persembahan apapun, korban apapun yang kita berikan kepada Tuhan ataupun kepada sesama tidak akan pernah menyelesaikan, menebus, menghapus dosa kita. Saudara, kita tidak bisa memberikan persembahan, lalu di dalam spirit kita, di dalam mindset kita, di dalam motivasi kita, kita berkata, "Aku berikan persembahan ini supaya dosa-dosaku hilang. Aku berikan persembahan ini supaya dosa-dosaku dihapus oleh Tuhan." Tidak seperti itu saudara. Tetapi Alkitab berkata, yang bisa menebus dosa kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan ini sekali untuk selama-lamanya. Dan pengorbanan ini menguduskan kita, semua dosa-dosa kita. Ini harus dicamkan baik-baik. Seluruh persembahan-persembahan selain pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib tidak pernah bisa menebus, menghapus dosa-dosa kita. Ayat pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi kalau orang-orang perjanjian lama yang melakukan Taurat dengan mempersembahkan lembu, mempersembahkan kambing domba, mempersembahkan burung tekukur saudara, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran mereka, Alkitab berkata itu hanya bayangan saja. Yang sesungguhnya akan datang, keselamatan yang sejati akan datang. Di sini dikatakan, karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat, persembahan-persembahan itu gak bisa menyempurnakan mereka. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, ayat ketiga, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosanya. Jadi korban apapun tidak bisa menghapus dosa selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah sekali untuk selama-lamanya. Sekarang begini, kalau begitu Pak, kita berarti nggak usah berkorban dong. Saudara salah.
Dalam konteks penebusan dosa, korban apapun tidak bisa menebus dosa saudara. Dan Tuhan gak berkenan dengan korban apapun kalau motivasi saudara supaya dosamu hilang. Tetapi saudara berkorban, saudara mempersembahkan sesuatu, saudara berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang boleh diberkati karena kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Your action speak louder than your word. Ketika saudara beraksi, ketika saudara berbuat, maka itu akan berbicara lebih besar daripada perkataan saudara. Jadi pada saat ini saudara, sebagai penutup, kita akan lihat Matius pasal yang kelima. Di dalam Matius pasal yang kelima, saudara, dikatakan, hendaklah perbuatan baikmu, perhatikan ya, hendaklah terangmu bercahaya. Ada di dalam Matius 5 ayat ke-16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini berbicara juga pengorbanan, saudara, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi tujuan kita berkorban, dan kita memang harus, saudaraku, rela berkorban. Tujuannya yang pertama adalah untuk memuliakan Bapa yang di surga. Tujuan yang kedua adalah menjadi teladan, meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan semua. Kita berkorban bukan untuk keselamatan siapa-siapa. Bahkan kita tidak perlu berkorban untuk menebus dosa kita. Kita nggak perlu berkorban untuk terhindar dari neraka. Kita tidak perlu berkorban untuk keselamatan diri kita. Tetapi kita perlu berkorban sebab Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan sebagai anak-anaknya, kita meneladani perbuatannya yang luar biasa. Berkorban yang pertama untuk memuliakan Bapa di sorga. Berkorban yang kedua untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi dan berkorban bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan di dalam program Daily Devotion ini boleh semakin menguatkan kita dan semakin membuat kita bertindak saling mengasihi untuk Tuhan dan untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati.